Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Mari kajian kita, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar, kajian online yang rutin diselenggarakan mulai dari sebelum Ramadan hingga sampai hari ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah untuk melakukan kajian di sore hari ini. Untuk itu, mari kajian kita pada sore hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmatnya pada kita semua hingga detik ini, hingga hari ini, hingga saat ini. Allah masih memberikan keluasan kepada kita semua. Kita masih diizinkan untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Dan Allah juga masih memberikan nikmat iman, Islam, sehat dan sempat untuk bergabung dalam kajian sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita bersama. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang sudah diupload sore hari ini, harusnya Ustadz Irfai, mudah-mudahan beliau segera bergabung untuk mengisi kajian kita di sore hari ini. Sekali lagi, apakah Ustadz Irfai sudah bergabung? Kalau belum bergabung, mohon Ustadz Dudung untuk segera kita memulai kajian kita di sore hari ini agar waktu dan efektif kita dalam kajian ini bisa berjalan dengan baik. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sholatan wa salaman ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Kajian sore hari ini oleh Ustadz Irfai dengan tema ibadah. Nanti kami sampaikan sekilas biar nanti tanya jawab. Untuk memahami ibadah ini, paling tidak kita punya 8 kendali. Yang pertama yaitu arti dan pengertian ibadah. Yang kedua, hakikat ibadah. Hakikat ibadah itu apa? Yang keempat, fungsi ibadah. Yang ketiga, fungsi ibadah. Yang keempat, dasar hukum beribadah. Dasar hukum beribadah. Yang kelima, ruang lingkup ibadah. Yang keenam, syarat diterimanya ibadah. Yang ketujuh, hikmah ibadah. Hikmahnya apa ibadah itu? Yang kedelapan, keutamaan ibadah. Jadi kenapa orang itu malas beribadah? Karena mungkin tidak paham dengan 8 kendali itu. Itu diantaranya itu. Baik, kita bahas dari yang pertama.
Arti ibadah itu artinya menghambakan diri. Abada ya'budu ibadatan, dari kata menghambakan diri. Ngawulo atau melayani. Nah, itu begitu, itu artinya. Sedangkan pengertian ibadah ini bisa ditinjau dari 3 ahli. Pengertian ibadah kalau menurut ahli tauhid atau ahli hadis yaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menghadirkan ilah, menghadirkan Tuhan. Itu menurut ahli tauhid. Artinya ketika kita itu sholat umpama ketika Allahu Akbar, siapa yang dihadirkan di hadapan kita itu? Yaitu Allah. Maka inilah yang disebut dengan oleh ahli hadis, ahli tauhid, la ilaha illallah. Jadi kalau menurut ahli tauhid itu mengabdi kepada Allah untuk mewujudkan secara nyata siapa yang dihadapi oleh kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sedang sholat sendirian di kamar, siapa yang kita hadapi? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menurut ahli akhlak. Menurut ahli akhlak. Pengertian ibadah menurut ahli akhlak ini yaitu perilaku pengabdian untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban dari Allah. Jadi akhlak itu berbicara tentang perilaku, maka menurut ahli akhlak, perilaku pengabdian untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah. Yang ketiga, menurut ahli fikih. Ibadah, pengertian ibadah menurut ahli fikih itu mengabdi kepada Allah untuk melepaskan diri dari tugas sebagai khalifah. Jadi pengabdian diri kepada Allah untuk melepaskan, membebaskan tugas dari Allah, kita sebagai khalifah. Yang dalam bahasa usul fikih itu disebutnya dengan bara'atul zimmah, melepaskan tanggungan. Jadi kalau orang ini sudah sholat, ya sudah lepas. Sudah bebas dari tuntutan melaksanakan itu menurut ahli fikih. Yang kedua, hakikat ibadah. Apa hakikat ibadah itu? Hakikat ibadah itu adalah pertama, tujuan hidup manusia. Jadi hakikat ibadah itu tujuan hidup manusia. Dalam surat Az-Zariyat 59, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ibadat itu hakikat tujuan hidup. Jadi tujuan hidup itu bukan yang lain-lain, hakikatnya adalah ibadah. Yang kedua, hakikat ibadah itu memenuhi apa yang dicintai oleh Allah. Memenuhi atau mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah. Sholat dicintai oleh Allah, zakat dicintai oleh Allah. Jadi hakikatnya ibadah itu mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah. Yang dilarang, yang tidak disukai oleh Allah itu kan pencurian, penipuan, riba, zina, itu kan tidak dicintai. Yang ketiga yaitu mengerjakan perintah-perintah sesuai kemampuan. Hakikat ibadah ini mengerjakan perintah dari Allah sesuai dengan kemampuan. Yang keempat,
yaitu cinta kepada Allah. Jadi hakikat ibadah itu sebagai bukti cinta kepada Allah. Yang kelima, sebagai ridho kepada Allah. Ridho, rela kepada Allah, maka buktinya dengan ibadah. Yang ketiga, jadi hakikatnya itu ada 5, memang banyak tapi saya sebutkan untuk mengingat waktu. Yang ketiga, fungsi ibadah. Apa sih fungsinya ibadah ini? Fungsinya ibadah itu untuk menciptakan komunikasi antara hamba dengan Al-Khaliq. Jadi media komunikasinya itu adalah ibadah. Yang kedua, fungsinya untuk melatih kedisiplinan. Untuk melatih kedisiplinan. Karena ibadah itu pasti ditentukan dengan waktu-waktu. Jadi fungsinya itu untuk melatih kedisiplinan. Yang ketiga yaitu untuk melatih memenuhi kewajiban. Melatih memenuhi kewajiban itu agar muncul kesadaran yang tinggi bahwa itu adalah kewajiban dan kita tidak boleh mengelak dari kewajiban itu. Yang keempat, yaitu dasar hukum beribadah ini dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu sudah pasti. Nah, oleh karenanya yang berdasarkan kepada hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah, para ulama ahli fikih itu menggunakan kaidah al-aslu fil ibadah al-hadhar. Fala yusra'u minhu illa ma syara'ahu Allahu wa rasuluh. Hukum asal beribadah itu adalah dilarang. Jadi setatnya beribadah itu haram. Kecuali ada dalil yang disyariatkan oleh Allah dan oleh Rasul-Nya. Bahkan Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa jama'uddin aslani. Pokok agama itu hanya 2. Yang pertama, Allah na'budu illallah, yaitu tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala na'buduhu illa ma syara'ahullah. Dan kami tidak menyembahnya kecuali dengan dalil yang disyariatkan oleh Allah. Kemudian la na'buduhu bil bidah. Dan kami tidak akan pernah menyembah Allah dengan cara mengada-ngada. Itu kata Ibnu Taimiyah. Nah, konsekuensi dari kaidah itu yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ulama membuat kaidah-kaidah, konsekuensinya ada 4. Konsekuensi ibadah karena harus dari Al-Quran, Sunnah itu ada 4. Ringkas saja, yang pertama, yang menetapkan hukum syariat itu hanya Allah dan Rasul-Nya. Jadi kita tidak bisa membuat bentuk peribadatan. Ini jadi haram, itu nggak bisa. Jadi yang menetapkan hukum syariat itu hanya Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, yaitu kita disuruh mengikuti perintah wahyu. Jadi kalau kita itu beribadah harus mampu menunjukkan dalil yang memerintahkan. Karena di dalam surat Asy-Syura ayat 21, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini al-ayah, apakah orang-orang kafir itu memiliki
Tuhan-Tuhan selain Allah yang menentukan syariat kepada mereka, itu tidak bisa. Yang membuat syariat hanya Allah. Yang ketiga, konsekuensinya, yaitu larangan berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Jadi larangan berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Maksudnya tanpa Al-Quran, tanpa Al-Hadis. Umpama menentukan hukumnya ini haram, hukumnya ini halal. Itu tidak dibenarkan. Minimalnya dengan ijma, qiyas, istihsan yang menjadi sumber ijtihad. Jadi tidak boleh asal ngomong kemudian menentukan, itu tidak boleh. Yang keempat, konsekuensinya adalah larangan membuat-buat perkara baru dalam agama. Jadi larangan membuat perkara baru dalam agama. Sebab Islam itu agama yang sudah sempurna. Dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum ila akhiril ayat. Kemudian karena ada hadis dari imam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu hadis sahih. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintah dari kita, dari Allah dan Rasulnya, maka tertolak. Kemudian ada hadis dari Imam Bukhari, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat atau berkata-kata dalam urusan kami, yaitu tentang peribadatan yang tidak ada tuntunan dari Rasul dan dari Allah dan Rasulnya, fahuwa raddun, maka tertolak. Jadi begitu yang dimaksud dengan sumber hukum. Yang keempat, urutan yang keempat. Urutan yang keempat yaitu ruang lingkup ibadah. Ruang lingkup ibadah. Yang kelima, yang kelima, ruang lingkup ibadah. Ibadah itu ada memang porsinya untuk ibadah. Ibadah memang porsinya untuk ibadah. Seperti sholat, yaitu untuk ibadah. Artinya untuk memenuhi hak Allah. Nah, itu yang disebut dengan ibadah mahdhoh. Jadi ibadah mahdhoh itu ibadah atau perbuatan yang ditujukan untuk memenuhi hak Allah. Ini namanya ibadah mahdhoh. Lah ibadah mahdhoh itu arahnya agar orang itu menjadi bertakwa. Pelaku itu diharapkan menjadi orang yang bertakwa. Jadi endingnya orang beribadah mahdhoh itu untuk melibatkan, memasukkan pelaku menjadi orang yang bertakwa. Nah, ada ibadah itu yang tujuannya untuk memenuhi hak manusia. Seperti berdagang, menikah, itu namanya ibadah ghairu mahdhoh. Kita berdagang kan tujuannya agar kita beruntung. Kemudian kita melakukan akad apapun, itu tujuannya bukan Allah, yaitu tujuannya adalah manusia. Nah, perbuatan-perbuatan yang dihalalkan, yaitu kebalikannya al-aslu fil ibadah haram, kebalikannya itu kaidah yang berbunyi al-aslu fil asya al-halal. Jadi ibadah ghairu mahdhoh apabila disertai niat. Ibadah ghairu mahdhoh asal disertai niat, itu bisa mengantarkan pelakunya menjadi orang yang bertakwa. Itu gitu. Nah, ini sering kita dengar, sing penting niate dari ibadah. Itu sebenarnya kurang pas. Ibadah
ghairu mahdhah. Kalau kita diniati niat ibadah itu bisa mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Seperti menikah. Menikah kita niati karena taat kepada Allah. Maka pernikahan itu mengantarkan pelakunya menjadi orang yang bertakwa. Beda dengan orang non-muslim yang tidak niat, sama-sama punya anak, sama-sama ada ikatan, ada hak dan kewajiban, tetapi tidak bernilai, tidak mengantarkan orang pelakunya kepada takwa. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Makanya ketika kita itu berdagang, hendaknya niat taat kepada Allah. Kita menikah, kita punya anak, kita menjadi apa saja, itu hendaknya niat taat kepada Allah agar bisa diantarkan kepada tingkat takwa. Baik, yang keenam. Yang keenam, waktunya masih cukup ya? Masih. Yang keenam, syarat diterimanya ibadah. Nah, syarat-syarat diterimanya itu gimana? Yang pertama harus ikhlas. Harus ikhlas. Rela dari hati yang paling dalam. Yang lazim kita sebutkan dalilnya surat Al-Bayyinah itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang kedua yaitu ittiba. Ittiba itu mutaba'ah. Artinya mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Jadi itu persyaratannya itu yang kedua, yaitu ittiba, mengikuti dalil yang menunjuknya. Bagaimana kalau ada orang ikhlas, tetapi tidak ada dalil satupun, ya nggak bisa disebut ibadah. Kemudian yang ketiga, yaitu tidak ria. Tidak ria. Tidak ria itu kebalikannya dari ikhlas. Yaitu memang tidak ria itu ya murni semata-mata karena Allah. Nah, kemudian yang keempat, syaratnya itu taqarrub. Taqarrub ini artinya dekat, maksudnya menjalin komunikasi dengan Allah. Nah, itu syarat-syaratnya itu. Yang ketujuh, hikmahnya. Hikmahnya ini hampir mirip dengan fungsi. Hikmah ibadah itu apa? Hikmahnya hampir mirip. Yang pertama melatih disiplin. Melatih disiplin. Kemudian yang keduanya yaitu agar kita ini menjadi orang yang bertanggung jawab. Karena setiap manusia itu kan akan ditanya. Yang kedelapan yaitu keutamaan ibadah. Nah, keutamaan ibadah itu apa? Keutamaan ibadah itu pertama untuk mensucikan jiwa. Yaitu tazkiyatun nafs. Untuk mensucikan jiwa. Jiwa yang suci itu ya jiwa yang iman, jiwa yang takwa. Itu kan begitu yang kita kenal nanti dengan istilah tazkiyatun nafs. Yang kedua yaitu meningkatkan derajat manusia. Jadi kalau kita ingin meningkatkan derajat ya dengan melakukan ibadah-ibadah itu, baik ibadah badan, ibadah materi, karena inna akramakum indallahi atqakum. Ini kalau didiskusikan sangat menarik dan ini dalam waktu yang cukup singkat tidak cukup untuk menjelaskan materi ibadah yang panjang lebar itu. Tapi saya selalu memberikan kendali. Artinya kalaupun ada orang yang ingin memahami ibadah, silahkan perdalam 8 kendali itu. Dari berbagai sumber, apa arti pengertiannya, hakikat ibadah itu apa, fungsi ibadah itu apa, dasar hukum beribadah itu apa, sampai yang ke-8, keutamaan beribadah itu apa. Nah,
Itu dari berbagai sumber, dari berbagai pendapat. Insya Allah menjadikan yang bersangkutan rajin beribadah. Lah kenapa malas? Ya tanya saja orang yang malas. Apa topa hikmah ibadah? Pasti nggak tahu itu. Itu yang menjadikan malas beribadah. Nah, itu begitu. Silakan didiskusikan atau ditambahi oleh Ustadz Arifuddin karena ini tugasnya Mas Irfai, saya hanya menjadi badal saja. Badalnya mudah-mudahan menjadi badal mutobek kan begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dudung, terima kasih sudah menggantikan Ustaz Irfai. Mudah-mudahan Ustaz Irfai di lain waktu bisa mengisi tema-tema yang lain. Untuk itu mungkin Ustadz Asgudin ada yang ditambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Dudung. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dayat. Pak Dudung itu badalan atbaku minal mutobik. Lebih pantas dari atbaku. Ini amat gamblang sekali. Mungkin jenengan yang ingin ringkasannya, saya mencoba membuat ikhtisar dari apa yang disampaikan Pak Dudung dari 8 kendali ta'riful ibadah. Saya ulang dari awal yang disampaikan Pak Dudung tadi. Ta'riful ibadah secara etimologi, pengertian ibadah secara bahasa, at-tadzallulu wal khudu'. Jadi kata abada ya'budu ibadatan itu artinya menyembah, yang pertama. Yang kedua itu tadzallul, artinya tunduk, merendahkan diri, at-tadzallul wal khudu' kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara etimologi, secara terminologi, ringkasnya yang dijelaskan Pak Dudung tadi, secara terminologi itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali al batinah wal zahirah. Jadi yang dimaksud ibadah itu apapun istilah ya, yang kalau dikumpulkan apapun istilah yang itu dicintai dan diridhoi oleh Allah dari golongan perbuatan ya, perkataan baik yang batin maupun yang lahir, itu namanya ibadah seperti itu. Tadi sudah disinggung Pak Dudung, tapi lebih ringkasnya panjenengan bisa catat ulang arkanul ibadah, rukun dari ibadah. Rukun ibadah itu 3. Tadi sudah disebutkan oleh beliau. Jadi lebih simpelnya kalau dengan buat skema, arkanul ibadati salasah. Rukun dari ibadah, rukun-rukun ibadah itu 3. Tadi sudah disebutkan beliau. Pertama al-mahabbah. Ibadah itu harus disertai cinta. Jadi kita beribadah kepada Allah berarti kita cinta kepada Allah. Yang kedua, rukunnya yang ibadah yang kedua adalah al-khauf. Takut. Jadi selain kita cinta, kita juga takut kepada Allah. Kan ada orang yang, yang penting aku tresno marang Allah. Yang penting saya cinta pada Allah cukup. Nggak ada. Harus ditambah lagi, kita juga takut kepada Allah. Yang ketiga, yang terakhir di rukun ibadah adalah ar-raja. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada Allah, kita takut kepada Allah, tapi kita berharap agar ibadah kita itu diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi syarat sudah disebutkan oleh Ustaz Dudung, ada 4 tadi Ustaz ya. Ringkasnya ada 2 dari 4. 5. Yang di hakikat 5 itu. Yang di hakikat ini syaratnya. Surutus sihatul ibadah wa qabuliha. Syarat diterimanya dan sahnya ibadah itu ada ringkasnya ada 2 poinnya. Yang pertama al-ikhlas, termasuk yang namanya ikhlas itu at-tajrid. Artinya murni, memurnikan ibadah untuk Allah. Artinya diduriya yang jelas ya. Yang kedua mutaba'atur rasul, mengikuti apa yang disebutkan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi di kalangan ahli fikih tadi sudah singgung Dudung, ada yang lain. Memang untuk urusan ibadah mahdhah tadi disebutkan usul fikihnya al-aslu fil ibadati at-tahrim ila dalla alaihi syari'. Semua ibadah itu haram kecuali diperintahkan oleh syariat. Syariat apa? Al-Qur'an dan sunnah serta ijma'nya. Karena apa?
alaikum sunati wa sunatil khulafa'i rasyidina min ba'di tamassaku biha binawajid. Jadi seperti tarawih itu kan yang menetapkan sahabat. Ijma itu. Nah, berikutnya model ibadah itu ada dua. Naul ibadah, nau'ani. Jadi ibadah kauniyah serta ibadah syar'iyah. Itu ibadah yang kaitannya dengan alam. Pengertiannya, kita harus tunduk dan patuh kepada Allah mengenai sifat alam yang sudah diciptakan oleh Allah. Ya. Contoh, besi apa itu? Api itu panas. Jadi kita masukkan api pasti terbakar. Itu maksudnya kita harus tunduk kepada ketentuan Allah yang sifatnya kauniyah. Sedangkan yang syar'iyah berarti apapun yang diperintahkan oleh Allah. Insya Allah itu. Jadi kalau kita tahu terutama mengenai hikmah itu tasrih ibadah, hikmah kenapa ibadah, maka kita akan menjadi orang-orang yang memiliki hamasah yang kuat, memiliki rubah, memiliki motivasi yang kuat untuk beribadah. Orang yang malas beribadah pasti tidak tahu apa itu ghayat ibadah, tujuan dari ibadah. Insya Allah itu. Baik, Ustadz Arifudin dan Ustadz Dudung yang sudah menyampaikan temanya pada sore hari ini terkait dengan ibadah. Tadi disampaikan Ustadz Dudung ada 8 dari hal-hal yang terkait dengan ibadah. Untuk itu pada sore hari ini saya ingin membuka sesi tanya jawab. Untuk itu saya persilahkan yang ingin menanyakan. Dipersilahkan. Pak Taufik kelihatannya mau bertanya Pak Dayat. Oke, Pak Taufik silahkan. Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dudung, yang saya tanyakan ibadah itu tadi kan ada ibadah makdoh dan ibadah ghairu makdoh. Tadi kalau ibadah makdoh itu kan harus sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi untuk ghairu makdoh itu apa juga harus sesuai dengan dengan Al-Hadis atau Al-Quran, atau sesuai dengan misalnya tentang dagang zaman Rasulullah nggak ada harus sesuai dengan ahlinya, tanya. Kalau tentang perang itu zaman Rasulullah kan nggak ada. Jadi itu yang saya tanyakan, apakah ghairu makdoh itu harus sesuai dengan dalil. Terima kasih Pak Dudung. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Ibadah mahdhoh, ibadah yang untuk memenuhi hak-hak Allah ini dalilnya biasanya lengkap, yaitu dari sebab, syarat, dan larangannya lengkap semua. Artinya baik di dalam hukum taklifi dan hukum wad'i itu lengkap. Nah, sedangkan yang ada pada ibadah ghairu mahdhoh itu bermacam-macam keadaan. Ada yang ada haddun ghairu mahdudin. Ada ketentuan tapi tanpa batas. Berapa tidak ada ukuran maksudnya. Seperti setiap laki-laki wajib memberi nafkah kepada keluarganya. Nah, itu berapa jumlahnya Allah tidak menentukan. Itu dalam ibadah ghairu mahdhoh. Maka memberi nafkah kepada keluarga itu harus diniati taat kepada Allah. Kalau taat, orang yang bersangkutan itu namanya orang yang bertakwa. Memberi mas kawin itu wajib, tetapi Allah hanya menyebutkan kewajibannya saja, besarannya berapa juta, berapa ratus ribu itu tidak disebutkan sesuai dengan kadar kemampuan. Nah, itu namanya ibadah ghairu mahdhoh. Jadi ada ibadah ghairu mahdhoh itu yang kadang-kadang hanya menyebutkan judul. Tetapi ada juga ibadah yang ghairu mahdhoh itu yang lengkap sekali. Biasanya yang lengkap sekali itu yang menyangkut hak asasi
manusia, khususnya anak kecil. Maka bagaimana tentang merawat anak yatim itu lengkap. Bagaimana tentang pembagian waris itu lengkap karena menyangkut hak asasi. Jangan sampai orang yang menjadi objek hukum itu menderita. Itu begitu. Jadi biasanya seperti itu. Ada yang hanya judul, ada yang sampai selengkap-lengkapnya. Itu Mbak Pik. Jadi ibadah ghairu mahdhah itu ya juga harus ada dalilnya, tetapi dalil itu dalam paparannya ada yang lengkap dengan sebab syarat penghalang, ada yang hanya menyebutkan bagian-bagian tertentu, yang lainnya diserahkan kepada manusia. Seperti berdagang itu kan sangat umum, tentang bungkus, tentang cara pengangkutan itu tidak disebutkan. Tetapi Allah hanya menyebutkan wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli. Yang nunggu itu apa, harus yang nyantik atau tidak kan tidak disebutkan. Kemudian packingnya bagaimana, kemudian pengamanannya bagaimana, itu tidak disebutkan secara detail. Yang jelas halal, jual beli itu dihalalkan oleh Allah. Itu begitu. Itu menarik kalau kita bahas tentang ibadah-ibadah ini. Itu bisa ditambahi oleh Pak Arifuddin, barangkali bisa ditambah. Ustaz Arifuddin, silahkan kalau mau ditambahkan apa yang menjadi pertanyaannya Pak Taufik. Insya Allah lebih sederhananya begini, Pak Taufik. Jadi kalau untuk mahdoh itu adalah dalilnya. Jadi haram semuanya kecuali ditunjukkan ada perintah dari apa itu Al-Quran dan Sunnah serta mungkin asarnya para sahabat. Sedangkan untuk yang ghairu mahdoh itu yang tidak ditafsir di dalam hukum apa itu masuk hukum 4I tidak dijelaskan secara detail. Kemudian itu tidak membutuhkan takorup, tujuan utama takorup kepada Allah Subhanahu wa taala kal akli wa surbi, seperti makan dan minum itu kan bebas. Artinya cuma mungkin kamu makan pakai tangan kanan ya, jangan pakai tangan kiri, itu kan direct. Selain itu boleh kita ngunyah, mungkin makannya ngunyah 3 kali telan itu nggak masalah. Yang lain dikunyah sampai beberapa kali tidak ada keterangan, itu boleh, misalkan seperti itu. Itu masalah mahdoh wa ghairu mahdoh. Jadi untuk urusan dunia rata-rata itu begini aja, kalau urusan dunia itu kalau tidak ada dalil ya berarti boleh. Ya. Tidak ada dalil yang melarang berarti boleh. Tapi kalau untuk urusan ibadah yang mahdoh, kalau ada yang memerintahkan baru lakukan. Jangan membuat inovasi dalam urusan ibadah mahdoh. Itu yang paling simpel, sholawat yang ditentukan itu sholawat seperti apa yang ditentukan Rasulullah. Jangan buat sholawat itu sihot sholawat sendiri yang kemudian memuji Rasulullah, misalnya berlebihan. Malah itu kemudian sama Rasulullah dikecam. La tatruni kama atrotin nasr bin Maryam. Jangan kamu memujiku berlebihan sebagaimana umat Nasrani memuji Isa bin Maryam, insya Allah seperti itu. Jadi untuk selama tidak ada larangan, jalan. Ada petunjuk, lakukan, itu aja insya Allah. Baik Ustaz Arifuddin, Ustaz Taufik sudah sesuai harapannya? Masih ada lagi, satu lagi silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh Pak Ustadz Jasmani. Okay. Pak Taufik masih kurang satu tadi Ustadz. Sebentar, Pak Taufik nyalakan mikrofonnya. Pak Taufik nyalakan. Ya. Lanjutkan Pak Taufik. Ustadz, saya pernah membaca itu hadis, saya lupa itu. Itu ada sahabat Nabi yang menanyakan, ya Rasul, bagaimana cara perikunan yang baik. Itu Rasul menjawab, tanyalah kepada Abu Bakar. Terus ada yang tanya tentang perang, tanyalah kepada Umar bin Khattab. Dan ini kalau tentang soal ibadah mahdoh pada saya ini menunjukkan bahwa kalau ini tentang keduniaan itu disesuaikan dengan artinya. Itu yang betul itu hadis yang pernah saya baca. Terima kasih.
Ustaz Dudung, dinyalakan mikrofonnya dulu. Oh iya, belum saya buka. Kalau ibadah mahdhah itu harus disebutkan dalilnya dan itu hanya taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau yang sifatnya muamalah, sifatnya adat kebiasaan, harus bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla zikri. Nah itu begitu. Ahla zikri itu bukan Allah, bukan Rasul yang dimaksudkan itu, yaitu ilmuwan yang menguasai pada bidangnya. Jadi untuk kesuksesan tentang muamalah ya harus kita tanyakan kepada ahlinya. Tetapi tetap harus disertai niat taat kepada Allah agar bernilai ibadah yang akhirnya menjadikan pelakunya orang yang bertakwa. Itu Mbak Fik, wah bagus sekali pertanyaannya ini. Silakan sekarang Mbak Jasmani. Partisipan dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah, waktu kita sudah menunjukkan, insya Allah ini paling tinggal kurang setengah menit sudah maghrib, atau bahkan ada yang sudah maghrib. Karena kita bagian daripada disunahkan untuk segera berbuka, maka dengan secara terpaksa kajian kita sore hari ini saya tutup. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah dan doa hafdzul majlis. Alhamdulillah. Mohon maaf yang belum bisa bertanya, kita besok akan terima tanya jawabnya. Kita akhiri dengan tadi alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.